Om Swastiastu. Dalam video ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Sebelum itu, biarkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Gita Senti Dewi, saya bernomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Dewa Mati Sintana Putra Winyana, absen nomor 6. Perkenalkan, nama saya Imade Diva Amertananda, nomor absen 11, kelas 11 IS 3. Perkenalkan, nama saya Iputu Aryawan, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Made Alam Prawita, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Luhnya Mandela Anandanita dari kelas 11 IS 3, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nilu Putuni Agustini, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Niputu Ananda Nirmala Dewi, absen 34 dari kelas 11 IIS 3. Perkenalkan, nama saya Rai Anggita Dewi Irawan, nomor absen 36, kelas 11 IIS 3. Dalam video ini, ada 3 materi yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada teori perdagangan internasional, yang kedua ada kebijakan perdagangan internasional, dan yang ketiga ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Sebelum masuk dalam materi pertama, yaitu teori perdagangan internasional, apa sih perdagangan internasional itu? Secara umum, perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli antara dua negara yang berbeda. Kegiatan tersebut menjadi satu di antara sektor yang mampu meningkatkan perekonomian di negara. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Teori pertama dalam teori perdagangan internasional adalah teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Teori keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional dikemukakan oleh Adam Smith. Dia mengatakan teori keunggulan mutlak adalah keunggulan yang dimiliki sebuah negara terhadap negara lain secara mutlak pada hal produksi. Menurutnya, teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengeluarkan biasa yang lebih rendah, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada teori keunggulan mutlak ini, Smith mengemukakan mengenai manfaat dari perdagangan internasional melalui keunggulan dalam pembagian kerja. Teori ini kemudian dikembangkan berdasarkan doktrin pembagian kerja yang ada. Smith juga menyatakan bahwa kemakmuran dari sebuah negara tidak bisa ditentukan dari banyaknya logam yang dimiliki. Akan tetapi, kemakmuran sebuah negara dapat dilihat dari besarnya pendapatan nasional yang ada dalam bentuk GDP atau Gross Domestic Product, serta sumbangan perdagangan luar negeri yang dapat mempengaruhi pembentukan GDP. Agar GDP serta perdagangan luar negeri sebuah negara bisa meningkat, maka penting bagi pemerintah untuk mengurangi campur tangannya yang dapat membuat terciptanya perdagangan bebas. Dengan adanya perdagangan bebas tersebut, maka dapat memicu persaingan perdagangan yang ada lebih ketat. Berikut adalah contoh dari teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Teori perdagangan internasional. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut, di mana negara yang memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dengan negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tersebut. Contoh teori keunggulan komparatif dari David Ricardo contohnya sebagai berikut. Selanjutnya ada teori ekonomi merkantilisme. Negara penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Untuk itu, pemerintah harus mendorong ekspor dan mengurangi impor. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama karena selain mendatangkan keuntungan bagi suatu negara, merkantilisme juga mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi negara tersebut. Negara penganut merkantilisme memperoleh kekayaan dengan cara memeras dan menguras sumber daya yang murah serta membayar upah buruh dengan sangat minim. Buruh, petani, dan rakyat biasa diperlakukan secara paksa untuk bekerja sekeras-kerasnya dan upah serendah mungkin. Kaum merkantilisme percaya bahwa perdagangan adalah a zero-sum game, di mana sebuah negara hanya dapat memperoleh keuntungan perdagangan dengan cara mengorbankan negara lain. Beberapa tokoh yang menggunakan teori merkantilisme ini yaitu: yang pertama ada Sir William Petty, yang kedua Philip Wilhelm von Hornig,
yang ketiga Jean Bodin, yang keempat Thomas Mann, yang kelima Sir Josiah Child, yang keenam Jean-Baptiste Colbert. Teori permintaan timbal balik yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Sebenarnya teori ini melanjutkan dari teori keunggulan komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTD. Tujuan teori timbal balik ialah menyeimbangkan antara penawaran dengan permintaannya, karena baik penawaran maupun permintaan menentukan besarnya barang yang akan diekspor dan barang yang akan diimpor. Jadi menurut John Stuart Mill, selama ada perbedaan dalam rasio produksi konsumsi antara kedua negara, maka manfaat dari perdagangan selalu bisa dilaksanakan di kedua negara tersebut. Dan sebuah negara akan mendapat manfaat jika jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menciptakan semua barang-barang ekspornya lebih kecil dibanding jumlah jam kerja yang dibutuhkan jika seluruh barang impor diproduksi sendiri. Ini saya akan menjelaskan teori mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik mengubah pandangan dan teori tentang perdagangan internasional bahwa pandangan ekonomi dan teori tidak lagi didasarkan pada tenaga kerja atau biaya produksi, namun telah beralih pada tingkat kepuasan atau marginal utility. Pendekatan ini menjadi salah satu cara dalam mengungkapkan teori ekonomi. Adanya perubahan pandangan ini tentu juga merubah teori yang ada serta metodologinya. Teori neoklasik. Aliran neoklasik ini disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpastian dengan teori klasik dan juga penyempurnaan teori klasik. Munculnya teori neoklasik diawali dengan adanya inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Houghton tahun 1924 milik perusahaan. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan mengenai ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori ini dinilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi beralih pada kepuasan marginal. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gonsen. Beliau telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai hukum Gonsen I dan hukum Gonsen II. Sistem tersebut dapat memberikan keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti teori produksi, konsumsi, serta distribusi. Teori ini muncul setelah dan sebagai penyempurnaan teori klasik, maka perlu adanya penyempurnaan teori terhadap teori ini. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu di bidang ekspor dan di bidang impor. Yang pertama, kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional. Kebijakan ini bisa mempengaruhi secara langsung ataupun tidak terhadap transaksi atau kelancaran usaha struktur dan komposisi. Kebijakan tersebut diantaranya yang pertama, pemberian subsidi ekspor. Subsidi diberikan untuk meningkatkan atau memajukan ekspor. Subsidi ini bisa dalam bentuk pembebasan pajak, pemberian fasilitas, pengurangan biaya produksi, atau lainnya. Tujuan subsidi ini ialah supaya produk ekspor bisa memiliki daya saing di negara tujuan. Yang kedua, penetapan prosedur ekspor. Sebelum melakukan ekspor tertentu, pihak eksportir atau pihak yang melakukan ekspor harus melakukan beberapa prosedur tertentu. Pemerintah memerlukan kebijakan yang setidaknya bisa mempermudah alur ekspor. Dumping, kebijakan penetapan harga barang ekspor lebih murah dibanding di dalam negeri. Dengan arti lain, dumping merupakan kebijakan menjual hasil produksi di luar negeri lebih rendah dari di dalam negeri. Biasanya kebijakan ini diterapkan apabila pemerintah dapat mengendalikan harga barang di dalam negeri terlebih dahulu. Larangan ekspor merupakan kebijakan pelarangan untuk mengekspor barang tertentu ke luar negeri. Alasan pelarangan ini bisa karena ekonomi, politik, sosial, ataupun budaya. Contohnya larangan ekspor minyak bumi, barang bersejarah, kayu, ataupun lainnya. Diskriminasi harga. Artinya, barang ekspor ditetapkan dengan harga yang berbeda untuk tiap negara. Biasanya, hal ini dilakukan sesuai dengan perjanjian. Misalnya, negara A mengekspor pakaian ke negara B dengan harga murah, sedangkan pakaian yang diekspor negara A ke negara C tergolong relatif mahal.
Yang berikutnya adalah politik barang bebas. Pemerintah memberikan kebijakan untuk bebas melakukan kegiatan ekspor atau impor. Kebebasan ini diharapkan nantinya bisa membawa beberapa keuntungan. Contohnya, mendapat barang produksi berkualitas tinggi atau barang yang harganya lebih murah. Selanjutnya ada kebijakan impor dalam perdagangan internasional. Dalam bidang impor, terdapat kebijakan yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan agar tujuan dari kebijakan yang telah disepakati bersama dapat tercapai. Kegiatan perdagangan internasional bidang impor dapat membantu sebuah negara dalam mendapatkan barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Kegiatan impor adalah aktivitas perdagangan yang memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh perusahaan, perseorangan, maupun negara. Yang pertama, dalam kebijakan perdagangan internasional dalam bidang impor, yaitu pemberlakuan kuota. Pemerintah menetapkan kuota impor dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya supaya tidak mengganggu kegiatan produksi dalam negeri. Namun, apabila suatu negara telah menetapkan kebijakan politik dagang bebas, pemberlakuan kuota tidak bisa dilakukan karena bisa mengganggu perdagangan internasional. Selanjutnya, pemberian subsidi. Beberapa barang impor bisa jadi lebih murah dibanding barang produksi dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi supaya harga barang dalam negeri bisa jauh lebih murah. Subsidi ini diberikan kepada produsen, misalnya dengan pengurangan biaya produksi. Kebijakan di bidang impor. Larangan impor. Kebijakan pelarangan impor berlaku untuk beberapa barang yang dianggap bisa membahayakan lingkungan masyarakat, contohnya impor senjata berapi. Selain itu, larangan impor ini juga sering diperlakukan untuk menghemat devisa. Tarif. Penetapan tarif dilakukan pada barang impor, bisa jadi lebih murah atau mahal. Jika harga barang impor lebih mahal, hal ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih memilih memakai produk dalam negeri. Sedangkan untuk negara penganut politik dagang bebas, biasanya cenderung memberi harga impor lebih murah dan sama dengan barang dalam negeri. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP, yang artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, ada juga peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayaran. Berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional dan banyak hal lainnya yang dibahas dalam buku Perdagangan Internasional. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki 5 tujuan lain sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Tujuan yang pertama dari kebijakan perdagangan internasional adalah guna menaikkan devisa negara. Bagaimana caranya? Melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau GDP ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri tidak termasuk dalam GDP. Jadi hanya faktor produksinya saja. C. Mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan tersedianya uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. D. Eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan pengekspor akan menerima banyak pesanan, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan agar dapat menyelesaikan pesanan pemerintah konsumen. Dengan menambah tenaga kerja, maka perusahaan tersebut juga membuka lapang kerja baru yang dapat menyebabkan berkurangnya angka
pengangguran di negara tersebut sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan kebijakan perdagangan internasional memenuhi kebutuhan negara lain. Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara di Eropa maupun Amerika. Oleh karena itu, dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara di Eropa maupun Amerika, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan nabatinya, yaitu kedelai yang diolah menjadi tempe, begitu pula sebaliknya. Perdagangan internasional dilakukan dan disetujui oleh kedua negara yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Ketika negara tersebut tidak dapat memproduksi kebutuhan yang dimaksud, alasan tak dapat memproduksi kebutuhan tersebut bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah iklim negara yang berbeda. Tujuan yang berikutnya, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Kebijakan perdagangan internasional ini tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara internal maupun eksternal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya apabila negara tersebut tidak melakukan kerjasama dengan negara lain dan hanya mengandalkan dana atau anggaran dari pungutan pajak saja. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan penduduk, negara akan berusaha meraih keuntungan yang dapat diperoleh melalui persetujuan kerjasama perdagangan internasional antar negara. Keuntungan internal yang dimaksud merupakan keuntungan yang dapat dimiliki oleh sebuah perusahaan. Contohnya seperti keuntungan yang didapatkan melalui banyaknya pesan permintaan barang atau jasa dari luar negeri. Sedangkan keuntungan eksternal merupakan keuntungan spesialisasi yang diperoleh melalui fungsi dalam yang digunakan untuk mempertinggi keefektifan penggunaan faktor produksi. G. Memperluas pasar. Tujuan dari perdagangan internasional selanjutnya adalah untuk memperluas pasar. Perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produknya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. H. Transfer teknologi modern. Perdagangan internasional juga dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang tidak bisa atau belum diproduksi atau diperoleh dari dalam negeri, sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak luar. Transfer teknologi modern yang dimaksud dapat berupa mesin maupun vaksin seperti saat ini. Indonesia belum bisa memproduksi dan menguji keefektifan dari vaksin untuk virus COVID-19, sehingga negara lain memberikan vaksin hal produksinya untuk Indonesia dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya atau salah satu dari anggota kelompok 3. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.